Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-muhajiru man hajara an maharimillah atau kama qala alaihi salatu wassalam. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan anugerah oleh Allah Ta'ala untuk taat kepada Allah Ta'ala. Semoga sujudnya kita, rukuknya kita, taatnya kita ini diterima oleh Allah Ta'ala, dicatat oleh Allah Ta'ala min a'malis sholihat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah kita buka lembaran baru tahun Hijriah ini dengan mempelajari ahadisul qudsiyah, dengan mempelajari ilmu agamanya Allah Ta'ala. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau katakan, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa yang permulaannya bersinar, maka nanti akhirnya akan bersinar. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau orang makan maka natijahnya kenyang. Kalau orang minum maka natijahnya seger. Lah kalau orang belajar itu sebenarnya natijahnya, hasilnya itu bukan hanya sekedar ilmu tetapi amal. Jadi hasil daripada orang belajar ini bukan hanya ilmu tetapi amal. Bukan maklumat tapi makmulat. Bukan pengetahuan tok tetapi amal yang dipentingkan. Kenapa? Karena kita sering mendengar yang namanya ilmu tanpa amal ini sebagaimana pohon yang tidak ada buahnya. Maka buah daripada ilmu itu amal. Sebenarnya kalau ilmu tanpa amal ini ulama mengatakan hanya sekedar pengetahuan saja. Kalau pengetahuan, ya kadang-kadang kita dengan teknologi yang sekarang itu jauh. Kita bawa HP, ada orang tanya hukum, kita buka, itu selesai masalah. Masalah apa saja ada di dalam HP itu sekarang sudah ketemu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang bagaimana cara sholat, maka Nabi tidak menerangkan sholat itu berdiri takbiratul ihram, tidak. Tetapi Nabi diajarkan oleh malaikat Jibril, kemudian Nabi sholat, kemudian setelah itu Nabi bersabda, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Begitu juga ketika Sayyidina Ali ditanya, ya Ali bagaimana wudunya Rasulullah, maka Sayyidina Ali mengatakan ambilkan air. Setelah itu Sayyidina Ali berwudu. Setelah selesai berwudu, Ali mengatakan seperti inilah wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi ilmu itu amal. Makanya kalau kita kok awal tahun ini kita buka dengan ilmu, dengan majelis ilmu, harapan kita nanti natijahnya itu amal. Harapan kita nanti tahun ini kita penuhkan dengan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Amin Allahumma. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan ahadisul qudsiyah nomor 55 halaman 337. Bismillahirrahmanirrahim. Qillatut ta'am, menyedikitkan makan. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, lam yaltahi fil ibadu bilihafin ablagho indi min qillatit tu'mi, rawahu Dailami. Tidak ada perlindungan yang lebih kuat bagi hamba-hambaku kecuali menyedikitkan makan. Tidak ada perlindungan yang lebih kuat bagi hamba-hambaku kecuali menyedikitkan makan. Hadis qudsi riwayat Ad-Dailami dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukum makan ini aslinya adalah mubah. Jadi perintah itu dalam usul fikih dikatakan al aslu fil amri lil wujub illa madalla ad-dalilu ala khilafih. Aslinya perintah ini adalah wajib kecuali ada dalil atau ada ayat atau mungkin ada kondisi yang menjadikan perintah itu tidak wajib. Kalau ada perintah di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman aqimus sholah wa atuz zakah, maka aslinya perintah itu wajib. Maka orang menjalankan sholat hukumnya wajib, kecuali nanti ada dalil yang menjadikan perintah tersebut tidak wajib. Contohnya apa? Contohnya makan. Perintah Allah Ta'ala di sini dikatakan wa kulu washrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan makanlah kalian dan minumlah kalian, tetapi jangan berlebih-lebihan, karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang suka berlebih-lebihan. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman kulu mimma rozaqnakum minat thayyibat, makanlah kalian dari apa-apa yang Allah Ta'ala telah berikan atau dari apa-apa yang aku telah rizkikan kepada kalian dari perkara-perkara yang halal. Ini sebenarnya perintah, tetapi perintah di situ ulama sepakat bahwasanya hukum makan ini tidak wajib kecuali memang kondisi yang harus mewajibkan. Seperti contohnya apa? Orang kalau nggak makan mati, maka makan itu menjadi wajib. Lah, karena hukum makan itu aslinya mubah, dan ulama juga mengatakan bahwasanya hukum mubah ini akan berubah sesuai dengan keadaan, sesuai dengan niat. Kalau ada orang makan kok niatnya hanya untuk bersenang-senang saja, nuruti hawa nafsu, mungkin bisa makruh, bahkan mungkin bisa haram. Tapi kalau ada orang makan kok niatnya untuk kekuatan ibadah, maka itu bisa menjadi sunnah
bahkan bisa menjadi wajib. Kenapa? Karena masalah yang sekarang ini, bahkan sejak zaman dulu, sejak zaman Nabi Adam, masalah yang paling dirisaukan oleh manusia, tetapi itu paling menyengsarakan bahkan menyakitkan manusia ini adalah masalah makan, masalah perut. Bahkan Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih beliau katakan, sadar atau tidak sadar, sebenarnya Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa itu dipindah dari surga ke bumi ini karena masalah makan. Dan semua masalah, makanya ada ulama yang mengatakan ayat yang pertama turun ini Iqra bismi Rabb, dengan bacalah dengan nama Tuhanmu. Iqra bismi rabbikal alladzi khalaq, yang menciptakan. Ayat yang ditulis di dalam Al-Quran yang pertama juga demikian. Alhamdulillahi Rabbil. Rob itu siapa? Rob itu adalah perkara yang mana setiap kita ada masalah maka kita akan lari pada perkara itu. Ini Rob. Anak kecil dia lapar, larinya kepada ibunya. Anak kecil dia nangis, maka dia akan lari kepada ibunya. Maka seakan-akan ibunya ini adalah Rob. Maka hari ini pun juga demikian. Sekarang ini yang banyak difikirkan adalah masalah perutnya. Ada seorang laki-laki nikah dengan wanita, laki-laki nikah supaya perutnya ini ada yang mengurus. Wanitanya juga seperti itu, mau nikah dengan laki-laki supaya apa? Supaya perutnya ada yang mengurus. Bahkan ulama sampai mengatakan sampai ikan pun makan kail kena pancing itu karena perut semua. Yang mancing karena perut, ikannya juga karena perut. Kita sering mendengar orang miskin dia berpikir besok mau makan apa, yang nanti kaya sedikit dia berpikir besok mau makan dengan apa, yang lebih tinggi lagi nanti mau makan di mana, sana sudah pernah, sana pernah, sana pernah. Nanti yang lebih tinggi lagi besok mau makan siapa. Sekarang ini sudah pusing Pak, apalagi di Indonesia. Masya Allah, kita tahu sendiri kondisinya Pak sekarang ini. Lah, artinya apa? Artinya perut ini bukan masalah kecil. Perut ini masalah, bahkan dengan masalah perut ini banyak orang yang jatuh dalam kesyirikan. Kalau orang Jawa bilang penting kendil rangguling. Kalau bahasa orang sekarang ini, pokoknya kalau perutnya anteng maka hidupnya anteng, kan gitu. Jadi seakan-akan semua itu bermula dari perut. Bahkan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya mengatakan bermula dari perut itulah kemudian nanti akan datang syahwat. Bermula dari perut itulah kemudian akan datang keinginan untuk berkuasa. Bermula dari perut itulah maka banyak sekali kemaksiatan-kemaksiatan akan timbul. Nih. Jadi memang makanya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, tidak ada perlindungan yang lebih kuat. Artinya apa? Ketika seorang lapar ini dia melindungi. Apa yang dilindungi? Banyak hal yang dilindungi. Syahwatnya terlindungi. Kalau dalam kitab Ta'limul Muta'alim, barang siapa yang perutnya penuh, perutnya kenyang, maka nanti dia akan banyak tidur. Barang siapa yang banyak tidur, maka nanti syahwatnya akan kuat. Barang siapa yang syahwatnya kuat, kata Shahibut Ta'lim, beliau mengatakan seorang laki-laki ataupun wanita ketika bangkit syahwatnya
maka zahaba sulusu aklihi, sepertiga akalnya sudah hilang. Orang kok syahwat, orang kok nafsu, itu akalnya sudah tertutup, Pak. Dari mana? Dari perut. Nih, kemarin kejadian, baru kemarin, Pak, baru berapa harinya orang sudah sampai puncak, sudah sampai pimpinan di Indonesia, Pak, gara-gara syahwat. Akhirnya sekarang dicopot. Ini kan gara-gara dari mana timbulnya syahwat itu? Timbulnya syahwat dari perut. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis masalah nikah, Nabi menceritakan, ayyuhas syabab, wahai pemuda, barang siapa yang mampu untuk menikah, menikahlah, dan barang siapa yang tidak mampu maka puasalah. Fa innahu laka wijaun, karena dengan puasa itu akan menjadi tameng, akan menjadi perlindungan. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika seseorang sudah membiasakan perutnya dengan kenyang, maka nanti apa-apa akan dituruti, nafsunya akan menjadi kuat. Ketika orang kok mengikuti nafsunya, maka ulama mengatakan orang yang senantiasa mengikuti nafsunya atau berjalan di belakang nafsunya, maka akalnya tidak akan berfungsi dan dia akan menjadi orang yang bodoh. Dia akan menjadi orang yang bodoh. Kenapa? Karena yang namanya nafsu itu wataknya adalah bodoh, cuma dia kuat. Maka bagaimana kita menjaga diri kita supaya nafsu kita baik, badan kita sehat, kemudian pikiran kita bisa berjalan dengan baik. Dimulai dari apanya? Dimulai dari perutnya. Dimulai dari perutnya. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kebanyakan penyakit itu bermula dari perut. Bermula dari perut. Kami masih ingat dulu santri itu, Pak Bu, dulu santri dulu itu penyakitnya cuma satu. Apa? Gudigen. Penyakitnya gudigen. Santri sekarang hampir nggak ada santri gudigen, tapi penyakitnya macam-macam. Ada penyakit mah, ada penyakit asam lambung, ada penyakit tipes, ada penyakit macam-macam. Kami pernah tanya kepada dokter, sebenarnya masalahnya di mana? Ternyata masalahnya santri dulu itu makannya kurang. Kalau makannya kurang, fisiknya kurang. Sudah makannya kurang, fisiknya kurang, nggak pernah olahraga. Akhirnya darah putihnya itu keluar jadi nanah. Katanya karena jorok. Kalau bicara masalah jorok, awal saya di pesantren sekitar tahun 92, 93, 94, itu ada salah satu pondok pesantren namanya Al-Falah 2 di Jawa Timur Ploso. Itu pondok pesantren paling bersih, bukan pondok pesantren, seluruh instansi yang paling bersih itu pondok pesantren nomor 2. Satu rumah sakit negeri di Jawa Timur, yang kedua itu seluruh provinsi, yang kedua itu pondok pesantren Al-Falah 2. Waktu itu masih baru-barunya, masih ngetrennya, tapi santrinya ya udah gudigen. Makanya kalau karena jorok nggak begitu percaya. Lah sekarang santri itu rata-rata makannya 3 kali. Itu yang makan wajib. Pagi makan dari pondok, nanti siang makan dari pondok, kemudian sore makan lagi. Kalau nggak sore malam makan lagi. Ini makan yang wajibnya, belum cemilannya. Cemilannya itu Masya Allah. Setiap kali saya sekarang itu kalau lihat anak ada kunjungan orang tua, itu setiap kali ngunjungi anaknya satu, itu kayak mau bawa kontainer masuk pondok itu. Pokoknya habis kunjungan itu semua kotak itu penuh. Nah kalau makannya kayak gini ya pantas kalau penyakitnya macam-macam. Banyak sekarang penyakit santri itu macam-macam.
Santri dulu nggak ada punya BPJS, sekarang hampir semua santri punya BPJS. Kenapa? Karena perutnya terlalu dimanjakan. Kalau zaman dulu itu penyakit itu paling penyakit lapar, Pak. Itu penyakit lapar. Mungkin kita sendiri pernah merasakan. Tetapi kalau sekarang karena kenyang itu akhirnya penyakitnya macam-macam. Penyakit gula dari perutnya, penyakit diabetes dari perutnya, penyakit apalagi kolesterol dari perutnya. Kalau orang lapar nggak ada kolesterol, nggak ada. Oh dia kolesterol kenapa? Kelaparan, nggak ada. Nih. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi itu perutnya tidak pernah kenyang. Apalagi kekenyangan, kenyang saja nggak pernah. Nabi yang kondang kayanya, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, dalam banyak riwayat diceritakan beliau tidak pernah merasakan yang namanya kenyang. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, awwalu bid'ati hadhil ummah asyabu'u. Awalnya bid'ah dari umat ini adalah kenyang. Makanya kalau orang bicara bid'ah, sebenarnya bid'ah yang pertama itu adalah kenyang. Kenapa? Karena Nabi nggak pernah kenyang. Orang cerita bid'ah ini, kalau dia kok masih kenyang, seperti pejuang. Kalau pejuang kan maju terus, pantang mundur nih. Kalau sekarang kan maju perut, pantat mundur. Nah kalau orang kok seperti ini, orang kok sudah seperti ini, berarti dia melakukan bid'ah yang pertama kali, kata Sayyidah Aisyah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan kepada kita, kebanyakan penyakit itu datangnya dari perut. Baru kemudian ulama kedokteran meneliti, akhir-akhir itu baru meneliti bahwasanya ada yang mengatakan 2/3 penyakit itu berasal dari perut. Berasal dari perut. Ada ulama mengatakan bahwasanya perut kenyang sumber penyakit dan perut lapar itu sumber obat. Ini dari jasad. Jadi dari segi jasmani, yang namanya lapar atau menyedikitkan makan itu akan melindungi badan kita dari berbagai macam penyakit. Bapak punya penyakit apa saja, itu mesti kalau datang ke dokter yang diberikan peringatan mesti kurangi makan ini, kurangi makan ini, kurangi makan ini. Ada saya punya guru kena penyakit gula. Itu begitu masuk, begitu diperiksa gulanya tinggi, dihitung itu yang tidak boleh dimakan atau pantangannya itu ada sekitar 30 jenis makanan. Artinya kalau seandainya kok 30 jenis makanan itu tidak dimakan ketika dia sehat, berarti mungkin tidak kena penyakit, kan gitu. Mungkin tidak kena penyakit. Lah begitu juga kita. Dalam setiap hal kalau kita pengen badan kita sehat, kurangi makanan. Ini dari segi jasmani. Kenapa? Karena walaupun makan itu boleh, tetapi Allah Ta'ala peringatkan wala tusrifu. Setiap larangan-larangan Allah Ta'ala pasti akan ada dampaknya, baik dampak dalam kehidupan jasad kita, ataupun dampak dalam kehidupan ekonomi kita, atau dampak dalam kehidupan ketenangan hidup kita, atau dampak dalam kehidupan keluarga kita dan lain sebagainya. Ada satu hadis Nabi menerangkan, barang siapa yang tidak membayar zakat maka nanti akan dicegah hujan dari daerah itu. Barang siapa yang berzina maka nanti akan dikurangi rizkinya. Itu memang ada dampak-dampak orang yang maksiat. Lah ketika seseorang itu kok sudah dilarang oleh Allah Ta'ala, wala tusrifu, jangan kalian israf. Israf itu apa? Israf itu kita sudah kenyang kok memaksakan diri. Israf itu sesuatu yang berlebihan.
ukuran berlebihan itu seberapa? Urfan, umumnya bagaimana? Kalau memang ada orang kok badannya gede, 2 piring kok dia nggak kenyang, makan 2 piring itu berarti belum israf. Tapi kalau ada orang badannya gede tapi makannya sedikit, makan 1 piring aja sudah kenyang, berarti kalau nambah yang kedua itu sudah israf namanya. Maka mungkin bisa masuk makruh, tetapi kadang-kadang kalau sudah berlebihan sekali itu masuk dalam kategori haram. Nah, ketika dia melakukan perkara haram, maka nanti akan ada dampaknya. Di antaranya apa? Di antaranya nanti banyaknya penyakit yang ada pada diri orang yang israf di dalam makan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis berikutnya, ma mala'a ibnu adam wi'an syarron min batnihi bihasbi ibna adam luqaimatun yukimna sulbahu fa idza kana la mahalata fa'ilan fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsihi li nafasihi. Tidak ada satu wadah pun yang diisi oleh ibnu Adam lebih buruk daripada perutnya. Jadi dalam diri manusia ini ada 3 wadah. Ada 3 wadah. Yang mana 3 wadah ini isinya macam-macam. Yang paling gede isinya paling sedikit. Lebih kecil lagi isinya lebih banyak. Nanti lebih kecil lagi isinya lebih banyak lagi. Yang paling gede apa? Perutnya. Perut ini paling gede. Kemudian yang agak kecil lagi otaknya. Kemudian yang lebih kecil lagi hatinya. Jadi ada rongga perut, ada rongga kepala atau rongga otak, kemudian ada rongga hati. Lah, 3 rongga ini yang paling gede adalah perut, tetapi isinya paling sedikit. Tapi walaupun paling sedikit, ini menyita perhatian yang paling banyak. Perut itu kalau diisi 1 jam itu sudah nggak muat, Pak. Orang kok makan 1 jam itu sudah nggak bisa. Ini perut. Beda dengan akal. Otak kita ini diisi mulai lahir sampai mati itu tidak kenyang-kenyang. Nih, orang belajar ilmu dari mulai dia lahir sampai dia mati, itu kata Salman Al-Farisi, itu baru seperti orang yang lewat di sungai Efrat, kemudian dia meminum 1 cegukan, dah minum lagi, sudah kenyang. Tapi itu baru dapat ya sedikit lagi dibandingkan dengan aliran sungai Efrat, nggak ada apa-apanya. Ini ilmu. Nanti hati ini isinya iman. Iman ini jangankan kok dia lahir mengisinya, nanti dia mulai lahir, bahkan ketika dalam alam kandungan sudah dimulai oleh Allah Ta'ala. Alam musyahadah, alam arwah. Allah Ta'ala berfirman kepada setiap arwah yang ada di sana, alastu birabbikum, keimanan sudah mulai ditanamkan di sana. Nanti dalam perut ibunya, kemudian keluar, pertama kali keluar yang diteriakkan adalah azan untuk memasukkan keimanan. Terus sampai dia mau meninggal dunia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ini bukan ilmu, tapi ini urusan iman. Yang menerima bukan dengan otak, tetapi dengan hati. Tapi kalau perut, orang sakit dimasuki apa-apa sudah nggak bisa. Jadi perut ini sebenarnya paling besar, tetapi isinya paling sedikit di antara 3 itu. Dan Nabi mengatakan yang paling buruk untuk diisi itu adalah perut. Kita masya Allah, kita isi terus. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bihasbibni Adam luqaimatun yukimna sulbahu. Dah nggak usah banyak-banyak, cukuplah baginya beberapa suap untuk memperkokoh tulang belakangnya. Untuk memperkokoh tulang
belakangnya. Yang penting sekira sudah bisa berdiri sudah. Nih. Nahnu qaumun ma akalna illa idza ju'na wa idza akalna ma syabi'na. Kata sahabat, kami adalah satu kaum yang kami tidak pernah makan kecuali kami sudah lapar, dan kami akan berhenti ketika kami makan, maka kami akan berhenti sebelum kami kenyang. Niki sahabat. Jadi kalau seandainya orang itu kok mengosongkan perutnya, jelas badannya akan terjaga, kesehatannya akan terjaga, nafsunya akan terjaga. Ini dari segi jasmaninya. Kalau misalnya kok memang harus untuk kenyang, harus untuk menambah makanannya, maka tolong dibagi tiga, kata Nabi. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk nafas. Kadang-kadang kalau yang biasa ngerokok, sepertiga untuk asapnya nih. Makannya tidak kenyang-kenyang. Kalau nggak ngerokok itu bagaimana gitu nih. Orang yang ngerokok habis makan nggak ngerokok seperti habis birak nggak cebok katanya. Mendingan saya itu lebih baik tidak makan satu hari daripada tidak ngerokok satu hari. Karena satu hari Pak, coba kalau satu minggu, nggak berani dia bilang gitu nih. Saya mendingan tidak makan satu minggu daripada nggak ngerokok satu minggu, mati Pak. Artinya perut kita harus kita jaga. Siapa yang menjaga? Ya kita sendiri. Tadi pengaruh jasmaniah, sekarang pengaruh batiniah. Orang yang perutnya kenyang maka dia akan banyak tidurnya. Orang yang banyak tidurnya maka amalannya otomatis akan berkurang. Mau tidur kok makan kenyang, boro-boro tahajud Pak, subuh nggak kelewat saja sudah untung. Subuh nggak kelewat sudah untung. Pagi sudah kenyang, nanti habis duhur makan kenyang lagi, nanti malam makan kenyang lagi. Makanya siang tidur. Alasannya kalau tidur apa? Saya daripada keluar maksiat mendingan tidur. Jadi saya tidur itu untuk menjauhkan dari maksiat. Ini alasan sudah mentok gitu Pak. Alasan sudah mentok. Saya itu walaupun tidur Pak Ustadz dapat pahala. Kenapa? Karena kalau keluar saya maksiat, ya sudah tidur terus saja biar dapat pahala terus nih. Jadi dari sisi jasmani jelas, dari sisi rohani itu tadi. Ini dari amalannya sudah berkurang, dari nafsunya juga akan tambah. Ini perut kenyang. Makanya di situ dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, riwayat Imam Ahmad, al mu'minu ya'kulu fi mi'an wahid wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a. Orang mukmin makan untuk satu perut, sedangkan orang kafir makan untuk 7 perut. Orang kafir itu kalau makan nggak kenyang-kenyang. Makanya untung kita punya agama itu Pak. Kalau nggak punya agama, orang itu yang dipikir cuma perutnya saja Pak. Perutnya saja. Kita lihat orang makan itu, yang banyak makan di warung makan ini, restoran ini, itu kebanyakan orang-orang kafir. Orang Islam itu mengikut-ngikut saja Pak. Mengikut-ngikut tok. Oh nampaknya itu enak, cobalah sekali sudah. Masya Allah, harganya saja yang mahal. Saya sering cerita Pak, yang bikin mahal harganya itu sebenarnya bukan kualitasnya Pak, bukan rasanya, bukan kualitasnya, tapi sombongnya. Orang makan apa namanya ayam goreng kok beli di pinggir jalan, wah itu nggak keren Pak. Tapi kalau masuk KFC gitu, Masya Allah rasanya itu kayak gimana gitu Pak. Padahal rasanya kadang-kadang enak yang di Sabana, enak yang di pinggir jalan malah. Status halalnya juga ada tulisan, kadang-kadang ada halalnya yang di pinggir jalan. Tapi kalau masuk ini harganya sekian, pajaknya sekian, ayamnya harganya cuma 5.000 tapi pajaknya sudah 500 rupiah. Karyawan saya sekian, kamu ikut gaji karyawan saya. Ini pajaknya apa, toko ini sekian, kamu ikut gaji, ikut bayar pajaknya. Akhirnya ya jadi satu ayam 45.000 Pak, paha satu coba. Ya Allah, kalau dibawa pulang digoreng sama istrinya 45.000 sudah kenyang semua satu keluarga itu. Insya Allah. Kenapa? Karena memang ya itu tadi, lagi-lagi
Dari perut itu kemudian orang pengen ngetren, pengen ini, pengen ini. Dan sekarang rata-rata yang rame itu adalah warung makan, karena orang pengen memanjakan perutnya. Ketika yang rame warung makan, episode berikutnya yang rame itu adalah rumah sakit. Kita tengok saja. Dulu zaman Nabi warung makan nggak banyak, rumah sakit juga nggak banyak. Zaman kita kecil itu karena makannya kurang, maka rumah sakit pun agak kosong, Pak. Ada istilah dulu zaman saya kecil itu, yang masuk rumah sakit itu orang-orang kaya saja. Makanya kalau kamu miskin jangan sakit, kalau kamu sakit jangan miskin, kata orang tua dulu seperti itu. Jadi kalau orang miskin nggak boleh sakit, kalau sakit nggak boleh miskin. Itu dulu, dan benar Pak, memang benar. Sampai ada istilah kalau orang kok masuk rumah sakit keluar mati. Kenapa? Karena nggak dibawa ke rumah sakit. Dan itu pun sedikit sekali. Sekarang orang sakit perut sedikit bawa ke rumah sakit, nggak bisa kentut bawa ke rumah sakit. Dan semua masalahnya dari makanan. Nah ini. Jadi al-mu'minu ya'kulu fi mi'an wahid. Orang beriman itu yang diisi perutnya cuma satu. Sementara orang kafir yang diisi perutnya 7. Maksudnya bukan orang kafir 7 perut, bukan Pak. Perutnya sama, tetapi nafsunya, keinginan makannya, keinginan memanjakan perutnya. Kalau orang Islam itu Pak, orang beriman itu kalau punya duit 100.000, maka dia mikir 100.000 ini untuk apa? Ada bagian sedekahnya, ada bagian jariyahnya, ada bagian untuk untuk makannya, ada bagian bahkan penasarupan harta itu pertama untuk dakwah, kedua untuk ibadah, ketiga untuk akhlak, nih, keempat baru untuk keperluan ini kita sederhanakan dalam 5 perkara. Kita sederhanakan makanan, kita sederhanakan tempat tinggal, kita sederhanakan pernikahan, kita sederhanakan kendaraan. Nih. Jadi kita sederhanakan. Saya pernah sampaikan, sederhana ini bukan berarti nggak boleh bagus Pak. Sederhana ini kita hidup di bawah batas kemampuan kita. Yang namanya sederhananya presiden buat acara walimah kok ngundang tamu 1.000, ini sudah sederhana. Ini sudah sederhana, bukan mewah, itu sederhana Pak. Lah kalau untuk agama maka semua sahabat itu dimewahkan. Jadi kan kalau ngaji Syama'il mungkin pernah diterangkan Ustadz Taufik, Rasul itu punya pedang berapa? Punya pedang berapa? Bukan 1. Rasul punya baju besi itu 7 Pak. Baju besi sekarang kalau dijual aku berapa itu? Tapi tidak dikatakan israf. Nih, seandainya digunakan untuk makan itu dijual, insya Allah berapa itu? Kalau untuk perjuangan agama, kudanya Rasul ini kuda paling baik. Jangankan kok milik Rasul, milik Sayyidina Ali. Pernah kejadian ketika makam Rasulullah SAW akan dicuri. Ali radhiyallahu anhu sedang di masjid, mendengar kok ada suara tanah dagdug apa gitu. Terus dicari sama Sayyidina Ali. Ternyata ada orang mau mencuri makam Rasulullah, mau mencuri jasad Rasulullah. Akhirnya kelahi sama Sayyidina Ali. Nah ketika kelahi sama Sayyidina Ali pedangnya ada di rumah. Maka ketika itu kudanya itu yang di rumah itu, kudanya itu nggak betah, nabrak sana nabrak sini sampai hampir hancur itu kandangnya. Maka Fatimah tahu, oh ini tuannya lagi ada masalah. Diambilkan Dzulfaqar, pedangnya dikasihkan kudanya, digigit, dilepaskan, langsung ke Madinah, langsung menuju ke masjid. Ini baru pedang kudanya Ali. Bagaimana kudanya Rasulullah? Bagaimana unta koswaknya Rasulullah? Ketika ke Madinah, unta koswaknya Rasulullah berhenti. Maka disuruh berdiri tidak mau. Bukan, berjalan terus. Kemudian Nabi ditarik-tarik oleh orang sahabat. Ya Rasulullah di sini saja, di sini saja. Kata Rasulullah, biarkan koswak yang memilih tempatnya. Akhirnya koswak itu berhenti dan tempat itulah yang sekarang menjadi Masjid Nabawi. Ketika Sulh Hudaybiyah, jalan terus, kurang sedikit sampai tanah haram. Koswak nggak mau berjalan, berhenti.
Ini unta yang seperti itu berapa harganya coba? Kalau untuk perjuangan agama, Nabi nggak ada istilah sederhana, nggak ada. Tapi masya Allah, israf Pak. Tetapi tidak ada israf, tidak ada mubadir di dalam perjuangan agama. Kalau orang sedekah nggak ada namanya mubadir. Kalau orang bangun masjid nggak ada namanya mubadir. Tetapi kalau untuk keperluan perut ini lebih sedikit, Allah Ta'ala sudah larang. Kenapa? Karena akan ada dampak buruknya. Makanya di sini dikatakan seyogyanya atau semestinya orang mukmin makannya hanya sedikit. Apabila dia makan banyak, maka itu adalah sifat orang kafir. Orang beriman ini sifatnya bukan makan, bukan senang makan, tetapi senang memberi makan. Yang senang makan itu sifat binatang, yang senang makan itu sifat orang kafir. Wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka makan sebagaimana binatang makan. Kalau binatang makan itu untuk apa, Pak? Saya pernah tanya, sebenarnya hidup itu hidup untuk makan apa makan untuk hidup? Gimana itu? Hidup untuk makan apa makan untuk hidup? Nah, kalau hidup untuk makan binatang, kalau makan untuk hidup PKI, Pak. Nah, kalau orang Islam bagaimana? Orang Islam itu hidup dan makan untuk Allah Ta'ala. Jadi setiap kali kita mau makan, makan kita ini untuk Allah Ta'ala. Makan kita untuk Allah Ta'ala. Sahabat itu pinter, Pak. Kadang-kadang makan banyak, tetapi bukan dari dirinya. Ngundang tamu, Masya Allah, nanti tamu 1-2 buat makanannya banyak, Pak. Nah, begitu disuguhkan, makan tamunya makan selesai, ini kalau dibuang mubadir, dihabiskan. Makanya mereka makan sisa dari tamu. Nah, ini sudah nggak ada hisapnya, nggak ada penyakitnya. Walaupun kenyang nggak ada penyakitnya itu, Pak. Makanya sahabat itu pintar. Nabi Ibrahim itu Abu Duyuf, bapaknya tamu. Setiap kali mau makan mesti Nabi Ibrahim keliling dulu. Untuk apa? Untuk makan bareng. Ketika makan bareng Nabi Ibrahim tidak. Mereka makan, setelah selesai baru sisanya dimakan Ibrahim. Nah, kalau kita makan sisa tamu maka tidak ada hisab, tidak ada pengaruh dalam diri kita. Adanya pahala, Pak. Lah kita tidak. Pokoknya makan dulu kenyang, nanti kalau ada tamu alhamdulillah, kalau enggak. Ya akhirnya 1 hari enggak ada tamu. 1 hari 2 hari nggak ada tamu. Nabi Ibrahim 1 hari nggak ada tamu, susah, Pak, susah, bingung, keliling, akhirnya dapat orang Majusi. Begitu mau makan, kata Ibrahim, saya mau kasih makan kamu tapi kamu Islam dulu. Masya Allah, disuruh masuk Islam, nggak mau dia, nggak mau saya. Ya kalau nggak mau nggak saya kasih makan. Akhirnya dia pergi. Begitu pergi Ibrahim diingatkan oleh Allah Ta'ala, wahai Ibrahim, dia cuma pengen mau makan 1 kali saja kamu syaratkan Islam. Saya sudah memberikan makan dia 53 tahun, saya tidak pernah menyaratkan dia Islam. Coba. Makanya Subhanahu wa ta'ala, kalau untuk sedekah, kalau untuk agama, kalau untuk untuk perjuangan agama, ini tidak ada bahasa Islam, tidak ada bahasa mubadir. Nah, maka bagaimana kita mengisi perut kita ini dengan adab? Satu tadi jelas, kita bagi perut kita, jangan terlalu penuh. Seberapa kita sendiri yang mengira-ira. Nah, orang banyak makan kekurangan air juga susah. Tapi kalau kebanyakan air, makannya sedikit juga repot. Atau minum airnya terlalu banyak, ini juga bikin ngantuk. Nih, standarnya katanya kalau 1 hari ini 2 liter air putih. Sekarang yang minum air putih pun sedikit, Pak. Kebanyakan orang minum itu air-air yang manis, bahkan bersoda. Makanya penyakitnya Masya Allah. Dulu saya kalau pergi ke Bandung, pergi ke daerah Sunda, itu minumnya mesti teh pahit. Sekarang masuk ke Bandung pun sudah es teh manis, Pak. Jadi sekarang ini pergeseran makanan itu sudah luar biasa. Dan orang Indonesia Masya Allah, untuk makanan ini senantiasa dipikir terus. Nih, dipikir terus, pikir terus. Ya Allah, saya tuh sampai kadang-kadang mikir,
Indonesia itu Pak, makanan setiap masuk kampung di situ ada makanan khasnya. Masuk kampung mana saja itu mesti soto itu Pak, dari mulai Aceh sampai Papua itu ada soto sendiri-sendiri, rasanya beda-beda. Belum lagi nanti makanan yang lain. Sudah kayak gitu nanti dipikir lagi. Nih, saya sering cerita, pisang itu kan sudah ada rasanya Pak, rasanya rasa pisang. Nah, di Lampung itu Pak, pisang kok ada rasa coklat, rasa stroberi, rasa. Nah kalau ketahuan malaikat yang ngasih rasa kan marah. Kok orang terima belas nih. Singkong juga kayak gitu, sudah dikasih rasa. Ya Allah, orang Indonesia itu jenengan akan ketemu makanan-makanan kayak gini cuma di Indonesia. Kalau nggak percaya sama ke Malaysia, nggak ketemu model kayak gini. Sampai nanti terbang lagi ke Saudi sampean sekarang berangkat ke sana, nanti 10 tahun yang akan datang berangkat ke sana, nasinya cuma nasi Bukhari itu saja Pak. Masak daging ya cuma kare tok. Nggak bisa seperti orang Indonesia. Orang Indonesia itu ya Allah, dipikir lagi nanti kasih kuah namanya sop, kuahnya apa namanya, kuahnya dikasih santan nanti namanya soto tangkar. Apalagi Pak, nanti ada lagi nanti di dendeng, ada lagi, Masya Allah, itu satu daging itu mungkin bisa dibuat olahan makanan lebih dari 100 di Indonesia. Makanya orang Indonesia itu untuk masalah kuliner juga paling subhanallah. Saya tuh setiap kali keliling daerah tanya dulu Pak, di sini makanan khasnya apa? Di sini makanan khasnya itu mesti ada. Nggak mungkin nggak ada, itu mesti ada. Bukan satu ke provinsi Pak, bukan satu kabupaten, kadang-kadang satu kecamatan itu ada sendiri. Bahkan kadang-kadang satu desa. Ini desa ini desa satu, itu ada sendiri khasnya. Aneh Indonesia itu. Nah kalau kita turuti perut kita meledak itu Pak. Makanya di sini ya Allah, Nabi memberikan batasan. Dah, nih. Maka kita pertama atur dulu perut kita. Yang kedua kemudian sebelum makan ini ada adabnya. Di antara adabnya jangan makan sebelum lapar. Lauk yang paling enak itu adalah lapar. Dulu ketika kita kecil yang namanya makan telur itu sudah enak sekali Pak. Kenapa? Lapar. Karena lapar. Saya itu mengalami makan telur itu enak banget Pak. Gimana nggak enak? Dapat berkat. Satu telur dibelah jadi 3, saudaranya 3. Itu ya Allah, makan sama telur tok itu sudah enak. Kenapa? Lapar. Nih. Sekarang bapaknya pulang tahlilan bawa telur gelundung sana gelundung sini, nggak ada yang nyentuh Pak. Bener itu, nggak ada yang nyentuh. Masya Allah. Begitu juga makanan yang lain pun juga demikian. Dulu yang namanya daging ayam itu enak Pak. Sekarang biasa saja. Bahkan apalagi orang-orang tua Pak, mendingan tempe sama tahunya daripada ayam sayurnya. Nih, masa apa Pak ayam? Enggak jangan ayam. Tempe saja sama tahu, mending sayurnya sekarang. Kenapa? Nikmat ini sudah mulai dicabut oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita sudah terlalu memanjakan perut. Kita sering memanjakan perut, akhirnya nikmat itu dicabut. Jadi kita siapkan dulu nih makanan yang akan kita makan, usahakan yang halal. Kulu minat thayyibat, bahkan yang halal, paling halal. Kalau seandainya memang nggak bisa murni halal, paling sedikit yang kecampuran haram. Guru saya pernah mengatakan, kalau seandainya kok ada barang-barang ribawi yang masuk ke dalam rumahmu, maka usahakan jangan masuk ke dalam perutmu dan anak-anakmu. Nih, kadang-kadang ada orang itu ngasih juga ngawur Pak Ustadz, ini saya kemarin dapat bunga bank Pak Ustadz. Kalau nggak saya ambil juga sayang, kalau saya ambil mau buat apa? Ini bagaimana kalau dimanfaatkan Pak Ustadz saja? Ustadznya suruh manfaatin barang riba. Dia ngomong Pak, ya kalau Ustadz ya enak gini, kalau nanti dibuat WC nanti anak jatuh malah repot. Nah terus buat apa? Buat main bola pun anak-anak kakinya pada patah, repot lagi Pak. Tapi yang penting jangan ditasarufkan untuk pendidikan. Yang kedua jangan dimasukkan ke dalam perut.
Karena kita tahu kadang-kadang harta itu masuk ke dalam kita juga tidak murni. Tapi usahakan yang kita makan semaksimal mungkin kita ambil yang paling baik. Karena itu akan menjadi daging dalam diri kita, akan menjadi darah dalam diri kita. Ingat, satu orang yang makan barang haram maka doanya tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, tapi berarti kita ini sekarang, waktu saya masih menjabat ini banyak sekali uang-uang haram yang masuk, Pak Ustadz. Ya sekarang tinggal tobat, nggak usah disesali. Waduh, terus gimana? Kita ini tidak diperintahkan untuk menyesali perkara yang sudah lewat, tapi kita diperintahkan untuk meninggalkan dan istighfar terhadap perkara yang sudah lewat. Sudah istighfar saja. Terus bagaimana cara tobatnya? Ya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Tapi diterima nggak terima dan tidak urusan Allah. Ini tuh, masa Allah Ta'ala ada orang yang membunuh 100 orang saja masuk surga kok, belum mengerjakan apa-apa. Wanita yang paling hebat itu adalah Sayyidah Khadijah. Wanita yang akan menjadi pemimpin para ibu-ibu nanti di surga itu adalah Sayyidah Khadijah. Tapi Khadijah nggak pernah sholat, Pak. Kenapa? Khadijah meninggal dunia belum ada perintah sholat, apalagi zakat, apalagi puasa. Puasa zakat itu kan perintahnya di Madinah, tetapi orang tidak ada yang mengingkari wanita paling solehah itu adalah Khadijah. Nah, makanya kita jangan terus Masya Allah ini saya dulu banyak maksiat Pak Ustadz, sekarang saya sudahlah sekalian saja. Lah kalau sekalian ya nanti Allah Ta'ala sekalian ngasih kita kan repot. Apa yang kita bisa kita kerjakan, apa yang kita bisa, masalah diterima atau tidak itu urusan Allah. Yang penting kita berusaha. Makanya Ahlussunnah Ta'ala kembali lagi dari masalah perut itu, bagaimana kita makannya. Niat makan untuk kekuatan ibadah, kemudian niat makan untuk memberikan hak terhadap badan kita. Innalil badani haqqon, sesungguhnya badan kalian juga punya hak. Niki, kalau kita kok menunaikan haknya badan, maka termasuk olahraga dapat pahala, Pak. Makan dapat pahala. Kenapa? Karena kalau saya tidak olahraga, saya tidak makan, nanti badan saya lemes. Kalau badan saya lemes, sholat pun tidak semangat. Niki. Nah, badan kita kalau lemes ya sudah. Makanya kita makan ini untuk menunaikan haknya badan, sehingga bisa kuat untuk ibadah. Kemudian ketika kita makan, di antara adabnya kulu bismillah, mulai makan dengan mengucapkan bismillah. Kalau tidak mau memakai Allahumma barik lana fima rozaqtana, katanya itu bid'ah, ya silahkan. Kalau mau doa ya dibaca, kan itu nggih. Orang doa itu sekarang jadi masalah, Pak. Orang doa itu jadi masalah. Ada orang doa awal tahun akhir tahun bid'ah, dulu zaman Nabi nggak ada. Orang doa kok diulang bid'ah, kan repot nih. Nih kemarin saya lihat lagi orang mengatakan subhanakallahumma bihamdika kafarah majlis, itu juga hadisnya dhaif bahkan mungkar. Kok toko enak sekarang nih. Orang doa itu ya tinggal doa saja. Nih. Nah kalau kita menganggap bahwasanya ini sunnah sementara itu bukan sunnah, itu baru bid'ah. Itu baru bid'ah. Kita mengatakan salaman setelah sholat sunnah, ini bid'ah. Tapi kalau kita tidak mengatakan salaman setelah sunnah, setelah sholat itu bukan sunnah, ya sudah, nggak ada masalah. Habis sholat assalamualaikum. Yang bid'ah apa? Salaman kan? Kalau kemudian pegang HP diaktifkan, boleh nggak? Bid'ah nggak itu? Nggak ada yang protes. Oh bid'ah itu. Habis sholat kok pegang HP. Habis assalamualaikum, langsung kebelet mau kencing ke WC, bid'ah enggak? Oh bid'ah itu. Yang enggak bid'ah itu zikir tenang ya. Oh kalau kayak gitu orang enggak bisa hidup nanti, Pak. Paham? Makanya ketika kita mau makan baca doa Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Yang mau pakai silahkan. Kalau bismillah semua sepakat, minimal bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai makan mengucapkan alhamdulillahirabbil, makan sambil duduk, minum sambil duduk, kulu bil yamin, makanlah dengan tangan kanan. Nih, jangan dianggap enteng, Pak. Sahabat
Ada orang makan pakai tangan kiri, Nabi mengatakan kamu makan pakai tangan kanan. Dia nggak mau, kamu makan pakai tangan kanan. Ya Rasulullah, susah katanya. Nabi mengatakan sesungguhnya dia tidak menghalangi dia dari menggunakan tangan kanan karena kesombongannya. Selang sebentar tangannya lumpuh yang kanan, akhirnya nggak bisa apa-apa, hanya pakai tangan kiri. Makan pakai tangan kanan, makan minum sambil duduk. Kemudian kalau kita makan dari pinggir, jangan dari tengah. Sebaik-baik makan itu makan bareng, jangan makan sendiri-sendiri. Kalau bisa pakai nampan, bapaknya, ibunya, anaknya nampan sesekali Pak. Kalau nggak bisa setiap hari, 1 tahun sekali juga nggak apa-apa. Itu masya Allah. Ta'alluful qulub fi ittihadul qulub fi ittihadil qas'ah. Jadi satunya hati itu ada pada satu nampan. Kalau dalam keluarga kok makan satu nampan, masya Allah. Dan itu mah luar biasa itu manfaatnya Pak. Ada satu jamaah dikirim ke Amerika. Ini satu cerita Pak. Satu jamaah dikirim ke Amerika. Cari masjid susah Pak. Akhirnya mereka di taman makan. Ketika makan pakai nampan, jamaah tabligh. Begitu makan pakai nampan, ada orang lewat. Dia bilang, "This cat," katanya. Loh, ini kucing pada makan di sini katanya. Masya Allah. Itu amirnya, itu orang Pakistan itu sabarnya. Ya Allah. Maka dia katakan seperti inilah Nabi kami mengajarkan. Istrinya bilang, tapi asik juga, saya boleh ikut katanya. Jadi baru saja dia bilang ini kucing makan, dia mengatakan tapi kayaknya kok asik juga katanya. Boleh saya ikut. Amirnya sini. Kemudian ketika mau makan, itu amirnya bilang, kalian suami istri? Iya. Oh, kalau suami istri bukan seperti itu katanya. Terus bagaimana? Caranya seperti ini, kamu menyuapi istri kamu menyuapi suaminya. Bener Pak. Begitu menyuapi itu, istrinya ketawa, selang sebentar nangis Pak. Ini cerita beneran, selang sebentar nangis. Begitu nangis, amirnya kaget. Kenapa? Pedes? Enggak. Kenapa kamu nangis? Ada yang enggak enak? Enggak. Kenapa? 40 tahun yang lalu saya disuapi suami saya ketika saya menikah. Sekarang baru lagi. Kata amirnya, saya setiap hari seperti ini dengan istri saya. Masya Allah. Dia bilang, indah sekali agama kamu. Agama kamu agama apa? Agama Islam. Saya boleh ikut agama kamu. Coba, gara-gara makan 2 orang ini masuk Islam Pak. Ini gara-gara makan. Makanya kalau kita makan, masya Allah, kalau lagi kelahi dengan istrinya, lagi ngambekan sama suaminya, makan sampai 1 nampan, masya Allah, itu enak sekali Pak. Anaknya sesekali, kalau nggak bisa setiap hari. Ini yang diajarkan Rasulullah. Minum kadang-kadang 1 gelas untuk berdua sama istrinya, sebagaimana Rasulullah dengan Aisyah. Kemudian kalau makan, ada makanan yang enak ditaruh di tengah. Sebelum makan, kalau ada garam dicicipi garam dulu. Kata Sayyidina Ali, bisa mencegah 70 penyakit dalam. Orang yang sebelum makan mencicipi garam, maka akan bisa mencegah 70 penyakit dalam, kata Sayyidina Ali. Nih. Kemudian juga lebih baik makan itu lesehan. Nih, lebih baik lesehan. Tapi kalau tidak duduk pun nggak apa-apa, yang penting jangan berdiri. Memang tidak makruh. Makan berdiri tidak makruh. Kalau makan pakai tangan kiri itu, jangan makan makanan terlalu panas, jangan biasa meniup makanan. Ini, jangan biasa meniup. Setelah selesai makan kita ucapkan alhamdulillah. Yang paling penting tadi, jangan terlalu kenyang. Jadi dikira-kira ngambilnya banyak, nanti kemudian banyak yang tersisa. Ini watak orang Indonesia Pak. Sudah ada prasmanan, ngambilnya banyak, habis itu disisakan. Maksudnya apa coba? Maksudnya itu apa? Kalau ada prasmanan yang ngambilnya itu pas-pasan saja, sehingga nanti tidak ada yang mubadir. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat, khususnya buat kita, umumnya buat seluruh umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum ditutup, ada yang mau bertanya? Cukup insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.